Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 membawa materi sifat budaya integratif dan memaksa. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, mari kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Ramadhani dengan NIM 2220 4241 009. Kemudian saya Davina Filia dengan NIM 2220 4241 011. Saya Anggreni Diava Lupi dengan NIM 222 0424 1019. Dan saya Askara Diara Rananda dengan NIM 222 0424 1034. Integratif budaya ini sering disebut sebagai asimilasi budaya. Asimilasi budaya adalah proses yang terdiri dari integratif budaya, di mana anggota dari suatu kebudayaan seperti imigran yang biasanya merupakan golongan minoritas diterima dalam komunitas baru yang lebih besar. Proses asimilasi ini menyebabkan hilangnya beberapa karakteristik dari komunitas yang terserap. Asimilasi adalah pembaruan kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri kebudayaan asli. Faktor utama dalam asimilasi ini adalah faktor bahasa. Selain asimilasi, bentuk integrasi budaya lain adalah akulturasi, yaitu penerimaan sebagai unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sifat memaksa. Sifat memaksa pada kebudayaan sebenarnya dialami oleh semua orang, baik dalam masyarakatnya maupun oleh orang lain. Dalam sifat memaksa ini, masyarakat merasa terikat oleh begitu banyak peraturan, dan peraturan tersebut sudah ada sebelum orang tersebut lahir dan tidak boleh dilanggar dalam situasi apapun. Manusia sebagai pencipta kebudayaan dan diciptakan oleh kebudayaan. Dalam pengamatan yang telah dilakukan, dapat diambil contoh mungkin ada orang Jawa yang merasa dipaksa oleh lingkungannya untuk hidup sebagai orang Jawa hanya karena dia tinggal di daerah Jawa dan dia keturunan Jawa, sehingga ada semacam tekanan dari lingkungan sekitarnya untuk bertindak layaknya suku dia. Dan hal tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang bersuku lain seperti orang Sunda, orang Batak, dan lain sebagainya. Dan juga sulit untuk pendatang baru memasuki budaya yang asing baginya, terutama dalam arti dapat dimengerti dan dimengerti oleh warga lokal. Untuk dapat beradaptasi, orang baru tersebut akan dipaksa untuk belajar bahasa dasar, tata krama, dan cara berpikir oleh budaya yang bersangkutan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh konkret. Contoh konkret yang dipilih oleh kelompok kami merupakan peraturan-peraturan yang ada di Aceh. Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya, dan Aceh sendiri adalah kota yang menerapkan syariat Islam dengan sangat kuat. Setiap tamu atau wisatawan yang datang harus menghargai dan menaati peraturan yang ada. Contohnya seperti larangan mengenakan pakaian ketat untuk perempuan dan laki-laki. Lalu ada larangan untuk berboncengan kalau bukan mahram, larangan untuk berpacaran, dan mengenakan pakaian panjang dan sopan di luar rumah bagi warga muslim dan non-muslim, dan juga untuk perempuan dan laki-laki. Masyarakat juga dilarang keluar rumah lewat jam 11 malam karena peraturan jam malamnya yang ketat, namun aturan ini tak berlaku untuk turis yang sedang berlibur ke Aceh. Wali Kota Banda Aceh pun juga menegaskan bahwa setiap orang yang berada di Banda Aceh diminta menghargai nilai-nilai syariat dan norma-norma yang berlaku. Peraturan-peraturan ini juga berlaku bagi orang yang beragama non-muslim. Jadi secara tidak langsung siapapun yang datang ke Banda Aceh harus memaksakan dirinya untuk menghargai dan menaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya, hukum cambuk.
Hukum cambuk di Aceh berdasarkan pada Kanun Jinayat Perda nomor 7 tahun 2013. Pelanggaran yang diancam mendapatkan hukuman cambuk, contohnya pelaku judi, perzinaan, perselingkuhan, pelecehan seksual, minuman keras, hingga hubungan sesama jenis. Selanjutnya, perempuan wajib berhijab. Aturan menggunakan hijab berbusana Islami terdapat pada pasal 13 ayat 1 Kanun Aceh nomor 11 tahun 2002 yang berbunyi busana Islami adalah pakaian yang menutupi aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. 3. Dilarang mengenakan pakaian ketat. Aturan berpakaian di Aceh diatur dalam Kanun Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam, bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Selanjutnya, keempat, larangan berpacaran. Sebuah hubungan yang disebut jarimah, ikhtilat, bermesra-mesraan, dilarang berdasarkan pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dalam proses penegakan kanun tersebut, penegak hukum mengeksekusi hukuman cambuk kepada pelanggar. Kesimpulannya, dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa budaya bersifat integratif dan memaksa. Integratif berarti pembaruan kebudayaan dan memaksa berarti memaksa seseorang harus mengikuti budaya di mana dia berada. Seperti wujud nyata dari sifat budaya hukum adat istiadat masyarakat Aceh yang memiliki larangan yang tidak boleh dilanggar. Berikut terdapat daftar pustaka sumber-sumber yang kami gunakan sebagai referensi dalam membuat presentasi ini. Bagi yang berkenan mempelajari hal-hal tersebut lebih dalam, dapat menggunakan acuan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.